Oke, jadi hari ini gue posting sesuatu di Instagram. Gue buka pertanyaan untuk siapapun yang pengen nanya terkait karir, terkait bisnis dan segala macamnya. Pokoknya work life trampoline tapi dalam bentuk eh, tanya jawab. Tapi terus begitu ada satu pertanyaan spesifik yang juga di like banyak orang dan menarik kalau gue bahas sendiri gitu terpisah. Yang nanya adalah yang mulia Next Carlos. Dan dia nanya dari segi bisnis dan manajemen apa yang membedakan Comedy Cafe di New York dan di Indonesia. Ya sama aja nggak ngerti, Mil. Kalau kamu bilang aku pakai timplang timplung, aku juga nggak Dia ngerti. ngeliat gua ngeluarin ibu-ibu jilbab jam 4 pagi. Ibu-ibu jilbabnya bilang, Mas Panji makasih ya. Dan Panji bilang, nanti orang-orang bangun. Jadi menurut gue, sepanjang makan malam, gue cuma ngeliatin lampu doang. Ih, gue itu kan karena gue hafal siapa penemu benua Amerika Serikat. Ih, orang Michael Jackson, nah kan salah juga dia. Pulang kantor, lu duduk sama dia. Dia duduk di depan lu di sini, lu bilang, bro makasih banyak ya mau ngobrol sama gue pengen curhat soal kerjaan. Terus dia bilang, iya gue coba ngobrol sama lu, gue sebenarnya pengen cerai. Ya anjing, masalahnya lebih gede dari kita. Hah? Jadi begini. Oke, jadi gini. Pertama-tama kita mesti bedain Comedy Cafe dan Comedy Club. Comedy Cafe, bisnis utamanya cafe yang menyuguhkan komedi untuk hiburan. Contoh Comedy Cafe adalah Comedy Cafe atau Canda Comedy Cafe miliknya Ramon Papana yang sekarang gue kurang tahu ada di mana, tapi sempat ada di Kemang dulu. Ada di Kemang, kemudian bisnis utamanya adalah kuliner, tapi terus udah gitu selalu ada panggung di mana di panggung itu orang pada open mic. Bedanya dengan Comedy Club itu bisnis utamanya adalah komedinya. Sampingannya untuk nambah-nambahnya adalah jual minum. Ini berarti secara bisnis orang-orang yang manggung di Comedy Cafe tidak dibayar. Spesifiknya di Comedy Cafe, Canda Comedy Cafe ya, itu tidak dibayar. Karena gue nggak tahu pastinya, mesti nanya sama Bang Ramon, tapi kurang lebihnya sih kayaknya karena Bang Ramon menyediakan panggung untuk latihan, kurang lebihnya. Karena memang open mic, nggak pernah ada show setahu gue. Selalu open mic aja. Dan Comedy Cafe nyari duit dari jualan makanan. Waktu masih di Kemang ya, makanan yang enak. Cuman sosis dan french fries yang lo bisa beli di supermarket terus lu goreng sendiri gitu. Intinya sih itu. Mereka nyari duit dari situ, kemudian orang diharapkan untuk manggung untuk open mic. Dulu sebelum ada stand up comedy belum meledak, open mic-nya sering dipakai untuk karaokean. Kurang lebih gitu. Nah, Comedy Club itu orang beli tiket itu untuk nonton pertunjukan. Seperti di Ketawa Comedy Club, itu orang bayar tiket untuk nonton pertunjukannya. Nah, memang open mic-nya Ketawa Comedy Club namanya bukan open mic, namanya adalah Coba Ketawa atau apa gitu, gue lupa. Kayaknya Coba Ketawa. Itu masih gratis. Alasannya mungkin karena ngerasa marketnya belum siap. Nanti kita akan bahas lagi belakangan. Tapi semoga dipahami, ada Comedy Cafe, ada Comedy Club. Yang ada di New York itu kebanyakan adalah Comedy Club. Seperti Stand Up New York, terus udah gitu Comic Strip, The Improv, Gotham, Comedy Cellar, dan masih banyak lagi. Jadi itu bedanya Comedy Cafe dan Comedy Club. Gua rasa yang dimaksud sama Next Carlos adalah Comedy Club. Karena kalau di Amerika Serikat sendiri, setidaknya di New York, gue nggak pernah ngelihat Comedy Cafe ada comedy bar. Comedy bar itu setidaknya yang gue pernah samperin ya, namanya Old Man Hustle Comedy Bar. Kalau lo masuk itu benar-benar bar doang. Kemudian sebenarnya nggak ada panggung, cuman ada kayak level yang lebih tinggi. Sebenarnya ada sofa juga di situ, tapi orang boleh open mic di situ. Dan itu mereka nyari duitnya dari barnya, bukan dari manggungnya, karena tidak cukup besar untuk bikin show. Makanya sering bikin open mic doang. Di tempat lain ada lagi
Old Man Hustle Comedy Club, ada lagi tapi itu tempat yang berbeda. Nah, jadi di Amerika Serikat itu tidak pernah ada comedy cafe, adanya comedy club, dan adanya itu restoran atau bar yang menyelenggarakan open mic. Ada juga tempat kayak The Stand, itu sebenarnya adalah bar dan lounge yang cukup besar, tapi juga punya 2 ruang untuk open mic, untuk acara stand up. Yang di lantai dasar, kalau lo masuk ke The Stand tuh, kalau misalnya lo lurus langsung kelihatan tuh ada kayak ruangan kaca, di situ suka dipakai untuk acara open mic. Tapi kalau lo turun ke bawah, di bawah tuh ada comedy clubnya. Di The Stand ini lagi up and coming, dan banyak komedian-komedian suka nongol di situ. Terutama Dave Chappelle dan kawan-kawannya kalau lagi New York lebih sering muncul di situ daripada di Comedy Cellar. Gue juga kurang tahu kenapa. Mungkin karena penuh juga kadang-kadang. Oke, jadi itu bedanya comedy cafe, comedy bar, dan ada di comedy club. Secara bisnis memang beda. Yang satu bisnisnya kuliner, sampingannya atau bonusnya adalah hiburan. Sebenarnya nggak beda kayak banyak bar di Indonesia gitu, banyak klub di Indonesia, banyak restoran di Indonesia. Nggak beda kayak public market di gereja Indonesia, di mana mereka sebenarnya jualannya makanan dan minuman, tapi mereka punya tempat untuk musisi manggung dan musisinya dibayar sama si tempatnya untuk hiburan. Sementara yang datang nggak bayar untuk nonton pertunjukan, mereka bayar untuk makan. Kecuali kalau lagi ada acara kayak Comedy Monday Market gitu. Comedy Club, lu bayar untuk nonton stand up comedy. Kita kesampingkan di situ. Nah sekarang, mari kita bedain comedy club di Indonesia dan comedy club di Amerika Serikat. Pertama-tama, comedy club di Indonesia baru 1. Di seluruh 33 provinsi Indonesia Raya, baru ada Ketawa Comedy Club. Itu adalah tempat yang sakral bagi kami, karena sampai dengan sekarang belum pernah ada. Gua di markas Comika itu punya studio, namanya Comika Space Studio. Tapi itu bukan comedy club. Itu adalah studio untuk produksi konten, untuk bikin acara live streaming, tapi bisa digunakan untuk open mic. Jadi posisinya mirip kayak beberapa tempat di New York, kayak contohnya di New York itu ada tempat namanya Grove 34 kalau nggak salah di Brooklyn. Itu tuh sebenarnya sebuah coworking space, di mana sebenarnya bukan coworking space ya. Intinya adalah ada tempat di mana orang bisa pakai tempat itu untuk apapun, gitu kurang lebihnya. Lu mau bikin party di situ bisa, lu mau bikin workshop di situ bisa, mau bikin seminar di situ bisa. Sering juga dipakai untuk bikin open mic di situ. Nah, mirip tuh kayak Comika Space. Comika Space itu tidak diperuntukkan secara bisnis, bukan comedy club. Nanti suatu hari nanti Comika akan punya comedy club sendiri, tapi saat ini belum. Saat ini kami punya Comika Space, yang mana panggungnya bisa dipakai. Oke. Nah jadi di Indonesia baru ada 1 comedy club, yaitu adalah Ketawa Comedy Club. Dan Ketawa Comedy Club seperti yang tadi gue bilang, itu open mic-nya tidak narik tiket, tapi seingat gue lo harus daftar karena ada kapasitas kan. Jadi lo mesti daftarnya gratis, tapi sayangnya emang manusia-manusianya kadang-kadang suka bangsat. Udah daftar terus nggak nongol. Bayangin misalnya kapasitasnya maksimal 50, terus daftar full, pas hari H-nya yang datang cuma 20. Sayang banget kan sisa 30 kapasitas yang sebenarnya bisa dipakai sama siapapun gitu. Cuman karena daftar itu gratis dan gak ada resikonya, orang daftar dulu aja, nggak tahu mereka bisa datang atau enggak. Mo Sidik dan Ketawa sering mengungkapkan bahwa mereka sebenarnya kecewa sama orang-orang seperti ini karena kasihan. Lalu orang yang manggung di Ketawa Comedy Club itu juga tidak dipungut bayaran. Kenapa gue bilang seperti ini? Karena gue pernah cerita juga di Amerika Serikat, nyaris semua open mic di New York terutama, nyaris semua open mic itu komikanya mesti bayar. Minimalnya minuman. Kalau misalnya lu manggungnya kayak di bar atau di lounge, minimalnya 1 minuman. Ada bahkan yang minimalnya 2 minuman. Ada bahkan yang bayar plus minuman, tergantung tempatnya seperti apa. Tapi di Amerika Serikat bayar. Bayarnya itu
gua lihat paling minimal sih bayar tuh $3 untuk 3 menit. Ada juga $4 untuk 5 menit, ada juga $5 untuk 5 menit. Apa yang membedakan? Biasanya jam. Jadi gue pernah bilang juga, tapi gue ceritain lagi aja. Dari Senin sampai Minggu, setiap hari di New York tuh ada rata-rata 20-40 open mic. Hari Jumat, Sabtu, dan Minggu rata-rata 20 open mic. Sisanya tuh 30-40 open mic. Open mic dimulai dari jam 2 siang. Tersebar di seluruh antero New York. Ada banyak banget open mic yang nabrak posisinya. Di antara open mic itu ada yang di comedy cafe, ada yang di sebuah restoran, ada yang di sebuah bar, ada di sebuah public space. Tapi intinya dalam sehari 20 sampai 40 open mic. Nah, yang siang-siang minim peminat. Makanya biasanya open mic-nya itu bayarnya murah, $3 atau $4 atau gratis. Atau minimalnya 1 minuman. Semakin masuk ke sore dan semakin masuk ke malam, open mic-nya biasanya makin berbayar mahal. Kayak $5, terus udah gitu $5 plus 1 minum, $5 plus 2 minum. Dan itu rata-rata diorganize oleh komika. Jadi, kalau kita ngomongin spesifik comedy club itu gue perhatiin yang di New York ya, itu sore pada tutup. Setiap hari sore tutup. Mereka baru buka jam 7 malam. Ini berlaku juga untuk comedy club terkenal kayak Comedy Cellar. Mana tadi gue lihat? Mana sih? Ini dia. Comedy Cellar acara pertama. Oh, ini bahkan jam 6. Jam 6, terus udah gitu ada yang mulainya jam 8 di Stand Up NY. Ini mulai jam 8 acara terdininya ya. Terus kalau hari Sabtu bisa mulai dari jam 5:30. Terus kalau Gotham ini mulainya jam berapa? Jam 7 juga kayaknya. Terus kalau Comic Strip Live itu paling dininya jam 8. Ya 8 jam 10. Ya betul, 2 show. Nah, yang berarti sisanya itu kosong. Sementara kan seperti yang lu bisa bayangkan, sebenarnya sayang banget kan lu punya sebuah venue, tempat gitu ya, tapi dari jam 6 dari pagi jam 10 sampai jam 6 tuh nggak dipakai untuk apa-apa. Jadi untuk membuat comedy clubnya bisa hidup, mereka melakukan, dan tolong diingat kan semua comedy club tuh terkenal ya, jadi nggak orang tuh di New York tuh kalau datang tuh paling pasti tuh ke Comedy Cellar, nggak ke tempat lain. Kalau misalkan mereka ngerti stand up, mereka perginya ke Stand Up NY atau ke Gotham atau ke Comedy Strip Live, karena di situ, atau di Carolines, karena di situ mungkin lo akan ketemu sama komedian-komedian terkenal tiba-tiba nongol gitu. Kayak baru aja berapa malam yang lalu ada Chris Rock muncul di Comedy Cellar, terus kayak ada satu malam ya, gue tuh lagi ngeliat daftarnya, terus gue bilang kemana ya, tadinya tuh gue mau ke The Stand, nah, tapi gue pikir The Stand gue baru aja nyamperin minggu lalu, gue cari tempat lain. Tiba-tiba besok paginya gue cek Instagram, ada Dave Chappelle nongol di The Stand. Jadi rata-rata sih comedy club yang punya nama tuh udah pasti ngisi lah. Ada banyak comedy club, seperti rata-rata comedy club yang gue pernah datengin kayak Eastville di Brooklyn, terus Greenwich Village di McDougal Street, terus kayak Grizzly Pear di McDougal Street. Itu tuh terus udah gitu juga di area McDougal Street tuh namanya Comedy Shop kalau gue nggak salah. Itu tuh rata-rata sepi. Mereka ngandalin proximity effect gitu. Karena Comedy Shop, Grizzly Pear, Greenwich Village itu semua satu jalan dengan Comedy Cellar. Ketika orang nggak bisa masuk Comedy Cellar karena kepenuhan, karena mereka nggak tahu harus beli online, mereka biasanya langsung masuk ke tempat-tempat ini karena di depannya ada komika-komika baru lagi bagi-bagi flyers acara komedi gitu. Nah, jadi untuk membuat mereka secara bisnis hidup, nih comedy club yang nggak terlalu terkenal, ada 2 hal yang mereka lakukan. Mereka cari tempatnya kecil dan di bawah tanah. Itulah kenapa hampir semua comedy club itu posisinya di basement, di bawah tanah, karena lebih murah ruang sewanya.
Atasnya biasanya restoran. Kayak Comedy Cellar aja, atasnya itu restoran. Olive Tree. The Olive Tree kalau nggak salah. Bawahnya itu baru sih Comedy Cellar. Yang punya Olive Tree sama yang punya Comedy Cellar adalah orang yang sama. Nah, jadi biasanya mereka cari tempat yang murah, makanya tempatnya rata-rata kecil. Lalu untuk nambah-nambah, mereka membuka kesempatan untuk komika-komika bikin open mic di tempat mereka, tapi kemudian bagi hasil. Nah, bagi hasilnya beda-beda. Kalau lu denger ada open mic yang bayar $4 plus 1 minuman, biasanya $4 bisa semuanya untuk si komediannya, minumannya untuk si tempatnya. Atau yang dua minuman $5 gitu. Ada juga kayak yang di The Stand itu, waktu itu yang organisasi sama siapa gue lupa. Itu dia $5, dia bilang dari $5 itu dia cuma terima $2. $3 balik ke yang punya tempat. Terus kadang-kadang itu pun kadang-kadang yang open mic waktu itu gue datang yang open mic itu cuman mungkin 5, berarti dia dapat $10 sekali nyelenggarain open mic. $10 tuh ya nggak ada apa-apanya sih. Berapa? 150.000 sekali jalanin open mic. Lumayan mungkin untuk nambah-nambah kali. Nah, jadi itulah kenapa kayak contohnya di Greenwich Village itu ada open mic tuh jam 1.35. Jam 1.35. Tapi yang jam 1 sering nggak jalan karena nggak ada yang daftar di jam 1. Jam 3 dan jam 5 ada. Nah, itu pun yang gue tahu diorganize sama ada 2 komedian namanya Drew and Peter. Mereka tuh cuman organize open mic di situ itu tiap Rabu dan tiap Kamis, yang berarti di hari-hari lain ada komika lain yang mengelola di situ. Nah, ketika komedian itu buka atau mengorganize open mic, mereka mewajibkan komikanya untuk bayar kan. Terus lu mungkin bertanya-tanya, kenapa komikanya justru yang bayar? Kenapa nggak penonton yang bayar? Jawabannya adalah karena di New York terutama nggak ada orang datang untuk nonton open mic. Kenapa nggak ada orang datang untuk nonton open mic? Karena rata-rata jam kerja, kayak misalkan jam 1, jam 2, open mic kan banyak jam 1 sampai jam jam 1 sampai jam 6, sisanya pada show. Nah, ketika pun orang udah pada pulang kantor, mereka nggak nonton open mic, mereka nonton show. Kayak contohnya nih, gue buka aja di Comedy Cellar. Lu nanti buka aja ya di comedycellar.com. Di Comedy Cellar itu, contoh nih gue buka hari Jumat. Jam 6 ada show. Jam 7 ada show. 7.30, ini, jadi gini, Comedy Cellar tuh punya 3 venue dalam satu jalan. Jadi 3 tempat yang berbeda. Jadi kalau misalnya lu ngeliat Comedy Cellar di depan lu jalan sedikit, sekitar mungkin 3 blok, terus lu belok kiri, lu akan ngeliat sebuah venue, di mana venue itu ada 2 panggung. Yang satu Fat Black Pussycat, yang satu Village Underground. Dua-duanya itu comedy club yang berbeda. Nah, si Comedy Cellar nih, jam 6 ada acara, jam 7 ada acara. Jam 7 ada 2, di Fat Black Pussycat Lounge dan di McDougal Street. 7.30 ada lagi di Fat Black Pussycat Bar, di barnya. Jam 8 ada di Village Underground, 8.45 di McDougal Street, jam 9 di Lounge, jam 9.30 ada lagi di bar, jam 10 di Village Underground, 10.45, 11, 11.30, 11.55, 12.30, 12.55. Ini semuanya isinya komedian-komedian yang udah pasti lucu. Jadi di atas jam kerja, orang-orang di New York nontonnya sini. Mereka nggak datang ke open mic, kalaupun open mic-nya ada di jam pulang kerja, yang berarti tidak ada orang datang ke open mic untuk nonton. Alasan selain itu adalah karena orang-orang tahu open mic isinya jok-jok nggak lucu oleh komedian-komedian nggak terkenal. Sebentar. Oke, kita lanjutkan. Jadi, kita tadi lagi ngebahas soal kenapa yang disuruh bayar adalah komedian dan bukan penonton. Kita udah tahu bahwa penonton tuh jarang ada yang mau datang untuk nontonin open mic. Tapi jangan salah, tiket untuk nonton open mic biasanya masih ada. Harganya juga $5.
sama seperti harga ketika orang mau ngisi open mic. Cuman nggak pernah ada yang nonton. Seumur hidup gue, seumur hidup gue kayak gue udah sering banget, tapi pokoknya seumur gue open mic di situ, cuman sekali ada penonton datang untuk nonton karena itu adalah teman gue sendiri, namanya Adit, yang dia kerja di Brooklyn. Itu pun sebenarnya di informasinya ada harga tiketnya $5. Tapi karena dia satu-satunya penonton yang datang, dia cuman disuruh masuk aja. Ada organizernya namanya Eli. Terus gue denger tuh di dalam, ini open mic yang di apartemen, yang nonton 0044 Weekly Vlog mungkin tahu. Gue lagi di dalam ruangan itu lagi duduk, terus gue denger si Adit di lorong tuh lagi ngobrol sama si Eli-nya. Mau nonton stand up, lu mau ngisi atau mau nonton? Mau nonton. Ya ini ada Panjinya kan? Panji, oh iya ada yang namanya Panji. Berapa harganya? Udah nggak apa-apa, masuk aja. Akhirnya dia masuk, dia nggak bayar sama sekali. Jadi ada sebenarnya tiketnya, tapi nggak ada yang datang untuk bayar. Nanti suatu hari gue akan coba untuk ngumumin ketika gue open mic dan kita lihat apakah ada orang Indonesia yang mau datang untuk nonton. Karena kalau gue berhasil bikin orang datang untuk nonton gue pas gue lagi open mic, mungkin gue bisa dapat peluang-peluang tambahan dari si organizer ini. Karena beberapa organizer ini memang berjejaring dengan komedian-komedian yang lain yang punya peluang-peluang lebih oke, gitu kurang lebihnya. Kayak di Amerika Serikat ada satu organizer open mic yang paling sering disebut sama komika-komika lain, namanya Sarah. Dia sering bikin di Cellar 77. Si Sarah ini kayaknya cukup berpengaruh. Dan semua komika bilang dia baik gitu. Tapi lu mesti kenal sama dia karena dia bisa ngasih lu peluang-peluang. Jadi gue rencananya mau ketika gue udah mulai settle gitu ya di New York untuk open mic, gue mau ngumumin di mana aja gue latihan. Habis itu kita lihat apakah ada orang Indonesia pada datang untuk nonton dan berapa banyak. Karena seperti yang lo tahu, ya orang Indonesia yang ada di New York kan ya sibuk juga antara mereka sekolah atau mereka kerja. Nah, jadi karena nggak ada yang nonton, akhirnya yang ditarikin duit adalah satu-satunya kalangan yang emang pengen datang ke open mic. Komikanya. Penonton nggak mau datang ke open mic, maka nggak ada duit dari penonton. Komika pengen banget datang ke open mic, maka komika yang ditagihin duit. Itulah kenapa akhirnya komika bahkan mau bayar gitu. Mereka datang. Ada banyak cara untuk daftar. Ada show up go up, itu biasanya datang ke tempatnya, ada listnya, terus lu buru-buru nulis. Banyak yang nitip nama, banyak kejadian pas mulai open mic cuma ada 3 orang. Bahkan gue pernah pas mulai open mic cuman ada yang MC, gue, 1 orang mabok bolak-balik sama 1 cewek, SP namanya. Bagus nih cewek. Cukup rajin juga gue lihat. Nah, jadi kita mulai dan setengah jam mulai, setengah jam, jadi misalkan open mic-nya jam 3. Jam setengah 4 itu masih kami bertiga doang. Akhirnya sekitar jam 3:4 si MC, 3:20 MC-nya naik, terus dia ngomong selama 10 menit, terus dia nanya, kita mulai atau enggak nih? Udah mulai aja, kata gue, kata SP. Terus pas ditanya sama si SP, yang daftar berapa? Kalau di sini sih 20. Jadi banyak yang nitip nama ke dia, banyak yang nitip nama ke si bartendernya. Tapi ada mereka pada nongol atau terlambat. Si open mic itu spesifik. Akhirnya, gue nonton sampai akhir. Akhirnya yang datang mungkin sekitar 8 orang. Gitu. Nah, jadi daftarnya bisa banyak, ada show up go up, tapi ya gitu konsekuensinya suka pada nggak nongol. Ada yang disuruh Venmo. Venmo itu kayak aplikasi di Amerika Serikat di mana lu bisa top up saldo lu ke aplikasi tersebut, habis itu lu bisa transfer saldo itu dengan gampang ke Venmo orang. Biasanya kalau misalnya orang lagi pada makan gitu ya, misalkan kita makan berempat, terus gue bilang, gue aja yang bayar, ntar lu Venmo ke gue. Punya lu berapa? Gue 805, ntar Venmo ke gue. Ntar mereka masuk segitu, oh ya dan ini Venmo gue, ada akunnya gitu. Akunnya kayak akun Twitter atau akun Instagram gitu, misalkan @panji.pragiwaksono. Terus udah mereka
kirim, oh udah masuk nih ya dari lu gitu, $5 atau $8. Nah open mic tuh juga banyak yang kayak gitu. Nah karena gue nggak punya Venmo, gue minta tolong sama si Adit untuk Venmoin beberapa open mic yang gue pengen banget ikutin walaupun gue nggak punya Venmo. Terus ada juga yang gratis, ada yang bayar di tempat, datang ke sana, show up go up tapi bayar di tempat. Gue paling sering datangnya ke yang bayar di tempat karena emang gue nggak punya Venmo. Gitu, jadi dari sisi open mic aja udah kerasa bisnisnya beda. Nah, Comika menurut gue itu harus jadi inisiator untuk open mic berbayar. Karena gue rasa Mo Sidik dan Ketawa tuh bukannya nggak mau nagih duit untuk nonton open mic itu berbayar, tapi mereka khawatir orang jadi pada nggak mau datang karena kultur bayar untuk nonton open mic itu non-existent gitu, tidak ada gitu, nggak ada di seluruh jagat raya Indonesia tuh, tidak ada orang bayar untuk nonton open mic. Nah, gue pernah ngomong di beberapa video sebelumnya bahwa harus dibiasain. Open mic berbayar itu justru yang akan bikin komunitas sehat. Karena ini spesifik untuk ngomongin Indonesia dan gue cerita ini untuk orang kayak Next Carlos yang nggak paham atau nggak terlalu familiar sama skenanya dan orang-orang lain. Banyak komunitas stand up di Indonesia itu ditinggalin penontonnya. Kenapa mereka ditinggalin penontonnya? Karena pada nggak lucu. Kenapa pada nggak lucu? Karena tidak ada tanggung jawab menurut gue dari sisi komika dan sisi komunitasnya. Komunitasnya mungkin merasa bertanggung jawab. Komunitas-komunitas kayak Bekasi, Jakbar, dan Jogja, ini yang gue tahu sendiri ya, itu bentuk tanggung jawabnya adalah menyediakan MC yang solid. Sehingga ketika yang open mic nggak lucu pun tetap sebuah hiburan karena MC-nya solid. Karena pada zamannya, gue nggak tahu sekarang di Jakbar, gue nggak tahu open mic udah mulai jalan atau nggak di Jakarta dan di kota-kota lain. Biasanya di Jakbar tuh yang MC tuh orang-orang kayak Rigen, Frimawan, Rere, Kemal Gifari, Rijal, dan jagoan-jagoannya lah. Di Bekasi juga hal yang sama. Gue suka ngeliat kadang-kadang Biskuit, kadang-kadang Belo. Gue nggak tahu deh kalau angkatannya kayak Ajis, Awe itu masih nge-MC open mic atau enggak. Tapi orang-orang itu orang-orang solid gitu. Kayak di Jogja waktu itu gue, tapi ini udah lama ya, gue ngeliat open mic waktu itu yang host tuh Mukti sama Yusril. Aduh, itu lucunya bukan main. Sementara yang naik itu pada nggak lucu. Nah, balik lagi ke kondisi open mic di Indonesia. Rata-rata tuh orang pada nggak mau datang untuk nonton open mic karena nggak lucu. Udah nggak lucu, MC-nya tuh 2 orang. Ini juga sesuatu yang nggak akan gue lakuin di Comika. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh open mic itu MC-nya 2 orang? Karena nggak membantu siapa-siapa. Mereka pikir mereka nolong, tapi sebenarnya nggak. Open mic itu MC-nya tuh selalu satu dan selalu komedian. Dan ketika komikanya itu nge-MC, sebenarnya dia lagi ngelatih joke-nya dia. Kalau dia berdua nge-MC open mic, apa yang mau dilatih? Dia nggak ngelatih dirinya sendiri jadi komika. Kalau lu pengen tahu, salah satu yang membuat David Nurbianto jadi brilian dan sehingga bisa menang juara Suci 3 kalau nggak salah, adalah karena pada zamannya dia sering banget jadi MC di open mic yang ada di Coffee Toffee Hang Lekir. Sering banget. Dan makin lama di open mic tuh, makin lama dia lucu. Dan akhirnya karena terasa seperti itu, ketika dia ikutan kompetisi udah solid. Nah, banyak di komunitas stand up Indo itu open mic itu berdua, itu tuh lemah tuh semuanya tuh. Karena A, mereka tidak membantu mengembangkan diri mereka sendiri, dan B, ini yang paling jadi bahaya, mereka sering banget jadi asik sendiri di atas panggung. Jadi mereka cuman ya ketawa berdua aja. Abis itu akhirnya jadi dragging. Dan mungkin lo akan bilang, ya mereka mungkin lagi ngangkat karena yang sebelumnya anyep. Ya kalau emang itu nggak apa-apa. Tapi seringkali yang sebelumnya pecah, yang setelahnya diprediksi akan pecah ya karena listnya oke, tapi mereka kasihkan berdua sendiri. Main sendiri dan segala macamnya. Ini terjadi juga di Ketawa Comedy Club, terjadi di banyak open mic di Indonesia. Ketika MC berdua, MC asik sendiri, dan akhirnya penontonnya jadi
jadi tambah kesel gitu. Kalau di Ketawa masih mending, gue sering liat Ilham sama Rais, mereka solid kalau mereka lagi jadi MC, walaupun kadang-kadang suka kepanjangan juga. Tapi mereka solid, ketawa mulu, hiburan lah. Tapi di komunitas, nggak usah ngadi-ngadi loh. Banyak banget yang nggak lucu, degrading. Gue kesel sendiri lah ngelihat MC open mic yang saking pengennya bikin orang ketawa gitu. Ada mbak-mbak, "Mbak, diem aja, toketnya gede banget." Apa sih? Aduh, gue jadi ngilu sendiri. Sampai gue pas gue naik, gue minta maaf kepada perempuan tersebut. Siapa yang mau datang kalau misalnya pengalamannya kayak gitu? Nah, jadi ketika Comika nanti akan organize open mic, lo akan lihat hostnya cuma satu. Dan ketika dia ditaruh, itu adalah karena dia dipercaya. Dia solid. Dan dia juga butuh itu untuk ngembangin dirinya sendiri sebagai komika. Bayangin, kalau lu jadi kayak gue deh, ketika gue jadi host Comika Money Market, dan gue selalu sendiri, semua acara-acara mingguannya, acara-acara weekly, ya ini pre-pandemi ya, entah itu Comika Money Market, Lucuan, ataupun itu Kilo Lounge, hostnya selalu satu. Uus pernah nge-host, Marcel pernah nge-host, gue pernah nge-host, Bari. Ini dulu zamannya UFC, yang hampir setiap minggu di Ketawa Comedy Club, hostnya juga cuma satu. Pokoknya ketika kami yang organize, satu orang doang. Karena itu akan membuat komikanya juga makin matang. Nah, tapi nanti juga ketika Comika akan bikin open mic, Comika akan narikin bayaran. Ketawa belum mau ngelakuin itu karena takut ditinggalin. Karena mereka butuh untuk rame aja dulu kan. Sementara Comika menurut gue, Comika bisa melakukan itu. Audiensnya Comika udah siap untuk berbayar. Dan gue tahu tentu ada orang-orang yang nonton ini terus bilang, Ketawa aja mesti bayar. Orang-orang tolol nih, orang-orang kayak gini bikin gue. Ini orang-orang yang ngomong kayak gini tuh sebenarnya meluapkan stresnya karena dia nggak punya duit. Jadi masalahnya di dia, tapi dia nyalahin dunia. Orang-orang yang bilang, kenapa gue ketawa aja mesti bayar? Itu mesti ingat bahwa ketawa nggak mesti bayar. Ada banyak pilihan ketawa yang gratis di Instagram, TikTok, YouTube. Ada banyak yang gratisan. Di YouTube gue ada lebih dari 100 video stand-up. Sebutin satu stand-up comedian di Indonesia yang ngupload video stand-up sesering gue. Jangan ngomongin banyak-banyak yang view ya, itu banyakan Radit. Tapi gue sering banget gitu ngupload karena gue tahu audiens gue pengen yang gratisan. Gue kasih itu. Tapi untuk siapapun yang bilang, masa mau nonton open mic aja mesti bayar? Ini anak-anak ini udah pasti tolol atau bocah karena open mic itu diselenggarakan di tempat yang punya biaya. Ada biaya listrik, ada biaya air, ada biaya sewa, ada biaya keamanan. Mau sidik itu, jalanin Ketawa Comedy Club, itu kan bermitra dengan orang yang punya tempat. Orang yang punya tempat ini tentu berharap penghasilan. Alasan kenapa yang punya tempat menyediakan tempatnya untuk mau sidik, karena mereka berpikir, ya mau sidik akan bikin Ketawa Comedy Club ini rame, kemudian tiket masuk, nanti gue bagi hasil dari tiketnya suatu hari nanti gitu ya. Tapi untungnya orangnya, gue nggak tahu kondisinya seperti apa, tapi sekarang kan masih jalan nih Ketawa Comedy Club. Tapi ya maksud gue, tolol aja gitu. Lu tuh pasti bocah. Karena kalau misalkan nggak bocah udah dewasa tapi masih ngomong kayak gitu, berarti lu tolol gitu. Semua open mic termasuk ketika dijalankan sama Comika di Comika Space itu datang dengan ada biaya listrik, ada biaya sound, ada karyawan yang kerja di situ. Gue nggak tahu ya, tapi kalau misalkan open mic-nya nggak berbayar, terus udah gitu, yang open mic juga nggak bayar, padahal ada yang MC di situ, ada yang jadi usher dan segala macamnya. Itu semua kan nggak dibayar. Tega lu anjing lu. Tega lu orang-orang itu kagak dibayar. Kalau lu nggak mau bayar, orang-orang itu nggak dapat bayaran. Tolol lu tuh. Tolol lah semuanya, tolol pokoknya, tolol aja. Orang-orang yang masih bilang ketawa aja mesti tolol pokoknya. Nah kalau lu kan nggak tolol ya, lu nggak tolol. Jadi lu ngerti. Tapi nanti karena dengan berbayar tempatnya hidup. Nah betul Comika Space di markas Comika ini tentu ya dapat penghasilan dari bisnis unit yang lainnya kan. Ada banyak bisnis unit masuk ke PT gitu-gitulah.
Tapi kami melakukan itu untuk mengedukasi karena kami mampu. Ketawa mungkin akan mendapatkan manfaat dari Comika yang mulai membiasakan open mic yang ada di Comika berbayar. Kelak ketika edukasi udah lancar, semua orang udah ngerti kenapa mesti bayar untuk nonton open mic, Ketawa bisa melakukan itu dan Ketawa bisa hidup. Karena kalau nggak bisa hidup. Dari mana coba? Tolol nih orang-orang ini, bikin kesel aja gue. Itu semua, aduh, ada biaya listrik, biaya air, biaya keamanan. Itu semua ditutupin dengan tiket. Nah, nanti nih ketika Comika berhasil mengedukasi, karena Comika nggak peduli sama orang-orang tolol, dan Comika punya audiens yang ready untuk berbayar, Comika audiensnya mengagumkan sih. Lu bayangin comika.id, betapa banyaknya orang bertransaksi di situ. Lu ngeliat acara-acara stand up yang digelar sama Comika Event. Semua orang tuh pada berbayar dan mau, dan mereka siap lah gitu. Dan mungkin karena brandnya Comika udah terpercaya, ketika Comika yang bikin open mic, orang bilang, oke, ini open mic, tapi ini open mic yang diselenggarain sama Comika, pasti on time, pasti rapi, pasti profesional, pasti mereka mikirin line up-nya, sehingga mereka mau berbayar. Nah nanti ketika udah seperti itu, kelak semua open mic di Indonesia akan berbayar, dan ketika semua open mic di Indonesia itu berbayar, komunitas-komunitas juga akan selamat. Ini cara gue untuk nyelamatin skena stand-up comedy di Indonesia, karena selama open mic yang nggak bayar. Alasan kenapa acara-acara komunitas, acara open mic komunitas itu pindah-pindah tempat, tau nggak kenapa? Karena tempatnya rugi. Tempatnya itu bilang, gue punya cafe nih, tolong dong bikin open mic di tempat gue, komunitas apa gitu. Datang nih komunitas stand up Indo, Ina-Inu gitu kan. Ketika mereka jalan, ternyata yang nonton itu, dan ini sering banget terjadi, orang yang datang itu datang cuma untuk duduk doang aja. Nggak beli minum, nggak beli apa. Satu meja berempat, cuma satu orang beli minum. Akhirnya rame iya, transaksi nggak ada. Akhirnya apa? Diberhentiin kerjasamanya. Cari lagi tempat yang lain. Sementara kalau misalnya ada tiket, nanti si tempatnya akan bahagia, jadi bisa bagi hasil gitu. Sama seperti open mic yang ada di New York. Karena tahu penonton pada nggak mau bayar, akhirnya komika disuruh bayar, dan komikanya akhirnya bagi hasil. Dan lumayan, akhirnya ada duit masuk kan. Untuk si tempat gitu. Jadi kalau misalkan lu emang peduli dengan stand up comedy di Indonesia dan peduli sama keberlangsungannya, maka lu sebaiknya sih mendukung semangat untuk bayar open mic. Dan contohnya nih kayak Comika Monday Market ya, zamannya di public market. Setiap minggunya itu kan bayar ya, tapi ini bukan open mic, tapi ini show yang dikurasi oleh gua. Itu kan 250.000, terus udah gitu 100.000-nya untuk tempat, 150.000-nya untuk Comika. Itu aja, jadi gini, karena orang bayar, gue juga jadi mikir, gue nargetin total mau berapa, abis itu gue mulai mikir, berarti siapa aja komedian yang bisa. Dan banyak komedian berbaik hati sama Comika, sebenarnya bayaran mereka tuh di bawah biasanya. Tapi A, mungkin mereka baik karena gue dan Comika. B, mungkin karena mereka juga pengen banget stand up, terutama pengen banget stand up di depan audiens yang baru. Akhirnya mereka mau manggung tidak dengan bayaran biasanya, tapi akhirnya jadi seminggu kan selalu 5 atau 6. Akhirnya jadi sesuatu yang menyenangkan karena kami mengedukasi orang untuk, terutama market baru ya, untuk nonton stand up. Salah satu yang kami lakukan ya, Comika Money Market Comika lakukan di Comika Money Market atau di Lucuan atau di Kilo Lunch, itu sebenarnya kan membawa stand up ke orang-orang baru. Orang-orang yang belum tersentuh sama stand up. Waktu itu belum ada yang lakuin itu, dan belum ada yang lakuin berhasil ya. Makanya habis itu setelah kami, yang lain pada ngikutin juga. Tapi waktu itu belum pernah ada yang lakuin itu dengan berhasil gitu. Dan ketika Comika berhasil lakukan, akhirnya tempat-tempat ini, waktu itu kan gue kan di tempatnya Ismaya juga senang, dan Ismayanya ngajakin di tempat yang lain gitu. Jadi bermanfaat. Nah nanti open mic lain juga di Indonesia akan gitu. Ketika mereka mulai terima duit, mereka mulai bertanggung jawab sama pertunjukan mereka, sehingga mereka juga milih komika-komika yang bagus, sehingga komika-komika tolol itu nggak ada lagi tuh yang setiap minggu bawa joke yang sama padahal joke-nya nggak pernah pecah. Aduh, gue kesel banget sama komika-komika seperti ini. Di Indonesia ini banyak banget komika-komika
selama dia open mic mungkin 2-3 tahun, dia selalu bawa joke yang sama, joke-nya nggak pernah kena, tapi udah naik mulu aja dia. Suatu hari tuh nggak boleh ada lagi yang kayak gitu, itu dibuang aja karena itu racun komunitas. Karena kalau dia naik panggung nggak pecah dan dia nggak ngerasain apa-apa, berarti dia nggak pengen jadi pelawak. Gue jamin itu. Dia cuma pengen dilihat orang. Dia cuma orang-orang yang sedih yang pengen dilihat orang aja udah. Karena kalau misalkan emang dia pengen jadi komika, pengen jadi pelawak, maka ketika dia nggak berhasil bikin orang ketawa, ada sesuatu yang kosong. Turun tuh cemas. Kenapa ya tadi gue nggak ketawa? Tapi di komunitas banyak yang naik panggung nggak bikin ketawa dan nggak kenapa-napa. Itu dan ini tolong bedakan ya. Kayak Chris Rock juga bisa naik ke atas panggung open mic anyep terus turun nggak kenapa-napa. Tapi itu adalah karena dia komika profesional yang mentalnya adalah mental oke, berarti gue mesti perbaikin. Cuman di Indonesia ini banyak bangsat-bangsat yang suka naruh CP gitu, padahal baru sekali 2 kali open mic gitu-gitu lah. Oke, jadi itu salah satu. Itu kita baru ngomongin open mic ya, padahal dari sisi bisnis masih banyak lagi. Kalau gitu, kan lu mungkin sekarang bertanya-tanya, kalau komika di level awal tuh kerjanya open mic dan open mic itu bayar, terus berapa penghasilan seorang komika di Amerika Serikat? Nah ini masih ada kaitannya dengan bisnis comedy club yang ditanyain sama si Next Carlos. Jadi cita-cita semua komika di Amerika Serikat itu adalah get a pass. Ini adalah istilah yang sering banget lu dengar di open mic. Get a pass. Get a pass itu berarti dikasih izin, dibolehin manggung. Sama siapa? Sama comedy club. Jadi ini salah satu yang menurut gue yang jadi sisi downside-nya skena Amerika Serikat dibanding Indonesia. Di Indonesia tuh nggak ada gatekeepers. Gatekeepers itu adalah pemberi izin gitu kurang lebihnya. Gatekeepers tuh kayak ada gerbang, lalu ada orang berdiri di depannya, lu boleh masuk, lu nggak boleh masuk, gitu kurang lebihnya. Industri-industri yang matang tuh biasanya punya gatekeepers. Kayak industri musik tuh punya gatekeepers, yaitu major label yang ngasih izin lu boleh jadi artis atau enggak. Atau radio yang ngasih izin lu lagunya boleh diperkumandangkan ke seluruh orang atau enggak. Itu gatekeepers namanya. Zaman sekarang di musik udah nggak ada gatekeepers. Lu bikin lagu, taruh di YouTube, terkenal lu. Tapi di stand up komedi Amerika Serikat itu masih ada gatekeepers. Lu nggak bisa manggung di comedy club kalau nggak dikasih izin sama gatekeepers. Gatekeepers ini adalah bookers. Setiap comedy club tuh ada orang yang kerjanya nge-book siapa aja yang manggung seminggu itu. Nah, semua yang di open mic itu pengennya getting a pass. Gimana caranya getting a pass? It's never easy. Ada banyak cara, tapi caranya nggak benar-benar mutlak. Ada yang bilang caranya getting a pass adalah lu ngincar untuk open mic di comedy club. Karena ada yang bar kan, ada yang bar, ada yang cafe, ada yang restoran. Jangan ke situ, lu ke comedy club. Kalau lu sering dan lu lucu, nanti yang punya tempat akan lihat lu. Tapi kenyataannya jarang sekali yang punya tempat ngeliat lu, karena yang punya tempat gak pernah ada. Tapi katanya, kalau lu sering dan lu lucu, nanti yang punya tempat akan ngeliat lu, habis itu nanti mungkin lu akan ditawarin untuk manggung. Cara lain adalah, lu sering ikutan open mic, terus lu lucu, terus si organizer open mic-nya itu, kemudian ngajakin lu untuk ngisi bringer show. Bringer show itu acara di mana yang datang penonton beneran, tapi lu harus bawa sejumlah penonton untuk bisa manggung. Jadi misalnya dia nyiapin 5 komika. 5 ini masing-masing mesti bawa 10 orang. Kalau lu berhasil bawa 10 orang, lu boleh manggung. Kalau lu nggak berhasil bawa 10 orang, lu nggak boleh manggung. Nanti semua orang ini dapat pembagian hasil dari tiket. Nah, ketika lu mulai datang ke bringer show, lu mulai kelihatan kualitasnya. Dan di bringer show ini kadang-kadang ada komedian-komedian terkenal, ada segala macamnya. Akhirnya terus lu dapat peluang-peluang, salah satunya adalah ditelepon untuk masuk ke comedy club. Ada lagi cara lain adalah audition. Jadi ada di setiap comedy club itu ada hari-hari di mana lu audisi. Salah satu yang paling terkenal itu gue lupa, tapi kayaknya di nggak tahu Stand Up NY atau di Comic Strip Live atau di mana ya. Antara Stand Up NY atau Comic Strip Live, di mana
ada namanya, aduh, gue lagi berusaha untuk ingat namanya adalah The Industry Room, itu dia. Salah satu fasilitas paling terkenal itu adalah The Industry Room. Lu bisa lihat di YouTube, ada banyak komedian yang udah ngupload video dia di Industry Room. Industry Room itu sebenarnya adalah kayak open mic, tapi yang datang itu orang-orang industri. Ada bookers, ada organizers, ada orang TV dan segala macamnya. Kalau lu bangun di situ dan lu pecah, biasanya lu kemudian bisa dapat pass di comedy club tertentu. Atau pakai cara yang ternyata gua rasakan sendiri. Gua datang ke sebuah open mic-nya ngeh gue punya followers yang banyak. Organizernya ngeh gue punya followers banyak. Organizernya gue nyuruh gue manggung di show mereka, isinya penonton beneran. Tapi dia nyuruh gue bayar. Dia nyuruh gue beli tiket tepatnya. Beli tiket 2 lu boleh manggung. Mungkin nggak ada masalah. Lu mau manfaatin gue dengan audiens gue, tapi gue juga memanfaatin lu. Yaudah nggak apa-apa, gue bayar 2 tiket. Ketika gue bayar 2 tiket, gue berhasil bawa masa. Lalu minggu depannya dia nyuruh gue ngisi acara yang sama lagi. Gue bawa masa 2 kali lipat. Tepatnya nggak 2 kali lipat. Pokoknya dari sekitar 12 sampai 15 terus jadi 30. Nah, di antara 30-nya itu mungkin 40% itu orang New York. Jadi ada orang Indonesia yang bawa temennya, ada penonton komika lain yang datang ke situ. Tapi ada banyak orang di situ. Nah, di acara itu komediannya itu banyak yang ngeliat gue, kemudian banyak yang ngasih peluang sama gue. Kayak waktu itu gue pernah cerita, ada satu ngajakin gue jadi opener. Gue sampai sekarang masih happy banget walaupun gue nggak berhasil manfaatin kesempatannya. Dia ngajakin gue ngebuka taping specialnya dia di Detroit. Ditawarin untuk terbang ke Detroit untuk jadi opener dia aja udah bahagia gue. Terus ada yang langsung bikin grup di Instagram, kan di Instagram bisa bikin grup chat gitu. Terus lu mesti kenal sama orang ini. Ini kenalan ya. Pas gue lihat orangnya, ternyata nih perempuan ini ibu-ibu produser acara komedi yang lumayan prominent gitu. Pas dilihat acara-acara yang dia bikin, wow, ini acaranya keren-keren banget. Jadi intinya adalah kalau lu nemu jalan untuk ngisi show, disitulah lu bisa mendapatkan perhatian dari komika-komika lain, dari organizer lain, sehingga lu bisa kemudian ngisi ke gue sih belum dapat pass di comedy club, tapi ada jalan itu juga gitu. Nah, nanti ketika udah dapat pass untuk ngisi di comedy club, baru kita mulai ngomongin penghasilan. Di comedy club ada MC yang biasa ngebuka juga, opener, terus ada middle sama ada headliner. Di New York MC itu $50. Coba bentar ya gue cek ya. MC itu $50. $50 tuh berarti dia ngisi seharian. Dia nggak cuman, ya bener, $50, $100, dan ini di New York. Karena di LA MC itu $8, middle tuh $12. Jadi bayarannya bisa jauh banget. Bahkan sering banget MC itu nggak dibayar, cuma dikasih kupon minuman doang. Jadi lu boleh minum bir atau minum Coca-Cola atau apapun 1 kali minuman. Makanya gue nggak ke LA, karena LA skenanya lebih suram. Di New York, kalau misalkan lu dapat pass, ini levelnya, ini beda comedy club tuh beda-beda ya. Masih ada, walaupun katanya prakteknya udah mulai berkurang, tapi masih ada comedy club yang komedian-komedian baru itu manggungnya tuh malam, late night shows gitu, kayak jam 12, jam 1. Terus udah gitu mereka harus bagi-bagi flyers dulu baru boleh ngisi acara. Karena mungkin nggak ada yang mau datang ke acara jam 12 malam, jam 1 malam kan. Jadi lu jam 10 bagi-bagi flyers dulu, flyers habis, baru habis dulu masuk comedy club untuk kemudian naik ngisi acara jam 12, jam 1 pagi. Nah, tapi biasanya MC itu $50. Kemudian middle itu $100. $50 itu berarti bayarannya $750.000. Tapi mesti diingat ya, $750.000 itu, $750.000 di Indonesia sama $750.000 di New York tentu beda. Apakah lu bisa hidup dari $50? Kalau lu masih hidup sama orang tua lu sih, ya mungkin bisa ya. Karena di Amerika Serikat,
kalau mau hidup hemat banget, lu bisa tiap hari makan cuman $1 pizza. Kayak gue juga gitu. Kayak gue ada abis kelar manggung jam 7, kelarnya jam 7, terus gue mau ngejar open mic jam 9, gue ngelewatin ada kayak tempat pizza gitu, terus gue masuk, bayar $1, makan cheese pizza, berdiri bentar, gabung sama orang pulang kantor sama gembel kadang-kadang suka datang. Dan nggak pernah diusir sama yang punya tempat, mungkin kasihan juga ya, jadi gembel-gembel datang, boleh minta tolong nggak, tolong saya dong gitu. Orang-orangnya pada tunduk gitu, ada yang ini, ambil aja gitu. Ada yang diomelin. Gue pernah ngeliat ada orang kulit hitam ngomelin gembel kulit hitam, bener-bener diskusi, lu mau jadi apa kayak gini? Hah? Kerja lu mau? Enggak, gue nggak cuma minta-minta doang, gue ada rencana, apa rencana lu? Jelasin sama gue, bisa sampai kayak gitu mereka. Tapi abis kelar makan $1 pizza, habis itu cabut. Sebenarnya sih 0,99 sen. Tapi $1 lah. Jadi sebenarnya bisa aja, tapi ya sebenarnya itu nggak cukup lah untuk hidup. Nah itu aja $50 dan $100, 50 untuk MC dan opener, $100 untuk middle. Itu sebenarnya sesuatu yang lagi ditentang sama banyak sekali komedian di Amerika Serikat. Tom Segura waktu itu pernah nge-tweet bilang dia kecewa sama comedy club zaman sekarang masih aja bayarannya nggak berubah gitu. Dan kalau misalkan lu ngebaca banyak kayak salah satunya Vulture itu, cari aja artikelnya. Di Vulture itu pernah bikin artikel soal segini bayaran jadi komedian di LA. Terus lu baca komentarnya. Komentar orang pada nggak setuju semua. Di artikelnya dikatakan kalau lu jadi komedian di LA lu bisa dapat $1.250 sampai $2.000 seminggu. Tapi terus komedian-komedian lain bilang, gue udah 5 tahun, gue udah 2 tahun, gue udah 3 tahun, gue bisa bilang sebenarnya nggak ada duitnya. Dan ketika gue open mic di New York, gue juga kenal sama banyak orang yang open micer, terus mereka bilang nggak ada duitnya lagi jadi komedian. Gue juga nggak tahu kenapa orang pada pengen ke New York untuk jadi komedian nggak ada duitnya gitu kurang lebihnya. Tapi sekali lagi di New York masih lebih mending daripada di LA dan di kota-kota lain, karena di New York ya emang kotanya stand up comedy. Nah, tapi itu kan level di bawah ya, level nggak ada duitnya. Di level yang lebih tinggi, ini juga gue dengar dari Andrew Schulz. Andrew Schulz tuh pernah diwawancara sama Colin and Samir di YouTube. Cari deh, itu bagus. Colin and Samir tuh content creator YouTube yang di TikTok juga ada. Yang kerjanya bikin konten mengenai fenomena apapun di dunia kreator dan dunia YouTube. Terus si Andrew Schulz bilang, kalau lu udah cukup oke sebagai komedian, dan oke ini lu belum punya Netflix special, belum punya HBO special, pokoknya lu udah jadi circuit comedian aja. Circuit comedian itu berarti lu kerjanya dipanggil dari kota ke kota untuk ngisi. Itu biasanya lu dibayar lebih mahal dibandingin si opener sama headliner. Opener sama middle. Ketika lu udah mulai ngisi headlining, lu biasanya hampir setiap hari lu manggung. Sehari itu bisa 2, bisa 3 kali lu manggung. Abis itu lu bisa dipanggil ke kota lain. Di kota lain lu bisa seminggu di situ, terus lu ngisi juga. Kenapa seperti itu? Karena rata-rata comedy club itu, kalau lu perhatiin, ini coba gue bacain aja. Kalau lu perhatiin tuh seminggu tuh line up-nya tuh itu-itu aja. Nih, gue coba buka semuanya. Kita coba Comedy Cellar aja ya. Kalau lu buka jadwal Comedy Cellar, itu banyak nama yang sama berulang di tempat-tempat yang lain. Gue ambil contoh nih ya. Show jam 6 di Village Underground, Mike Yard, Veronica Mozzi, Mike Rowland, Sidney C. Smith, Sergio Chicon, Zarna Garg. Nggak tahu kan lu? Terus jam 7-nya di tempat yang berbeda, di Fat Black Pussycat Lounge, tadi itu kan di Village Underground ya. Itu MC-nya Eric Newman, Subaha Agarwal, ada Kevin Brennan, Veronica Mozzi, ini udah ngulang namanya nih. Jay Jordan, Greer Barnes, lucu banget nih orang. Yang jam 7 malam ada John Lester, Greg Rogel, Chuck Nice, Nimesh Patel, Zarna Garg, ngulang lagi namanya kan, Ethan Simmons Patterson. Jam 7.30 ada Matt Richards, ada Subah Agarwal, ngulang lagi namanya, Jordan Temple, Nimesh Patel, ngulang lagi namanya, Mike Vecchione, sama Zarna Garg, ngulang lagi namanya Zarna Garg. Jam 8 ada Mike Yard, ngulang lagi namanya, Subah Agarwal, ngulang lagi namanya, Kevin Brennan, udah ngulang lagi namanya, Ethan Simmons Patterson, Sam J, ini bagus banget, sama Greer Barnes, ngulang lagi namanya.
Tambah malam lagi di McDougal Street jam 8.45. Ada John Lester, ada Akim Woods, ada Phil Hanley, ada Zarna Garg lagi, lu lihat namanya. Ada Mike Vecchione, ngulang lagi namanya, ada Greer Barnes. Begitu terus. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, komedian itu bisa dibook untuk satu hari beberapa show. Kalau lu udah dapat pass dari Comedy Club, satu hari bisa beberapa show. Bahkan dalam satu minggu tuh lu bisa ngisi beberapa show. Itulah yang kemudian membuat seorang komedian di level seperti ini bisa berpenghasilan 1.000 sampai 2.000 dolar. Si Andrew Schulz bilang, sebelum gue mulai terkenal di YouTube, gue tuh udah mulai berpenghasilan 2.000 dolar. Dan itu lumayan, berarti 2.000 dolar tuh 30 juta sebulan. 30 juta seminggu, rupiah. Tapi, di level seperti itu, karir seorang komedian itu udah punya infrastruktur yang beda dengan komedian-komedian di level opener. Biasanya, dan gue tahu ini dari wawancara berbagai macam orang, Joe Rogan pernah ngomong ini, Tom Segura pernah ngomong ini, Russell Peters pernah ngomong ini, Ronnie Cheng bahkan pernah ngomong ini. Di Amerika Serikat, berapapun penghasilan lu, sebenarnya lu cuma dapat setengah. Kenapa? Karena pajaknya 25%, kalau gue nggak salah ya. Terus masih dipotong lagi sama agent, dipotong lagi sama manajer, dipotong lagi sama asisten. Dipotong berapa persen? Karena di Amerika Serikat, ada potongan persentase gitu, persentase. Jadi kalau misalnya lu berkarir, agent dapat berapa persen dari semua job lu, manajer dapat berapa persen dari semua job lu, karena mereka pada nggak dibayar. Jadi berarti kalau lu mulai berpenghasilan 30 juta, sebenarnya penghasilan lu 15 juta seminggu. 15 juta seminggu berarti 30, berarti 60 juta sebulan. Penghasilan lu benerannya. Dan itu sebenarnya bisa hidup banget di Amerika Serikat. Nah, dari mana sih orang ini dapat 2.000 dolar seminggu? Dari bayaran, plus kalau lu udah mulai terkenal, lu dapat bagi hasil tiket. Jadi, dapat bagian dari harga, bagian dari duit masuk. Jadi, kalau di comedy seller ya, kalau masuk tuh mesti bayar tiket. Tiketnya itu, coba bentar. Tiketnya itu harganya bentar ya. Kalau nggak salah 25 dolar. Ya, betul sekali. Nih tulisannya nih. Comedy Cellar ada acara jam 7, 8.45, 10.45, 12.30 AM. Itu di McDougal, di Village Underground jam 6, 8, 10, 11.55 PM. Di Fat Black Pussycat Two Rooms karena ada satu lagi di bar, satu lagi di panggungnya. 7, 7.30, 9, 9.30. Semuanya 25 dolar plus 2 minuman. Di Gotham juga gitu, kalau gue nggak salah. Stand Up NY juga gitu. Bayar tiket plus 2 minuman. Gokil. Tiket 25 dolar plus 2 minuman. Jadi, kenapa kayak gitu? Karena biasanya Comedy Club tuh harus berbagi hasil tiket dengan si headliner. Jadi untuk memastikan Comedy Club-nya tetap berpenghasilan, mereka meminimalkan 2 minuman per orang. Jadi gue kalau kesana tuh, kalau gue lagi nonton Comedy Club, itu kadang-kadang gue minuman pertama Coca-Cola, minuman gue ice latte. Udah gitu mulu. Atau enggak yang pertama ice latte, kedua Coca-Cola. Atau kalau gue lagi tolol, dua-duanya Coca-Cola. Karena nggak ada air putih, nggak ada air mineral. Adanya tap water gratis. Gitu, jadi komedian tuh bukan cuma dibayar, tapi bagi hasil dari tiketnya. Jadi makin terkenal dia, makin dia berhasil narik crowd, dan ketika entah Comedy Club-nya dan komikanya sama-sama sepakat bahwa penonton datang karena gue, berarti komikanya dapat hasil dari penjualan tiketnya juga, cover charge-nya, duit masuknya, tiket masuknya. Gitu, jadi komedian di level seperti itu gue rasa si Sam J sama Greer Barnes itu mungkin penghasilannya 1.250, 2.000 dolar per minggu. Mungkin lebih rendah ya, gue juga nggak tahu. Karena mungkin Andrew Schulz-nya juga ngangkat angka dari yang sebenarnya. Tapi itu baru di level kerja, belum di level berkarya. Karena lu mesti nonton banget itu interview Colin and Samir sama si Andrew Schulz. Dia bilang, ketika dia udah mulai berkarir di level itu, 1.500, 2.000 dolar, dan itu kan dia keliling-keliling ya, kadang-kadang karena dia dikenal sebagai komika berbasis New York, Comedy Club lain itu
selalu ngerasa komika-komika New York itu namanya lebih gede. Jadi Comedy Club Philadelphia, ada Helium namanya di Philadelphia salah satunya. Itu suka manggil Comedy Club dari New York untuk manggung di situ. Jadi mereka bisa bilang, ini komika dari New York loh gitu. Jadi orang, oh komika dari New York datang gitu. Kayak ada komika dari Jakarta manggung di acaranya stand up Indo Lampung gitu atau apa gitu. Kurang lebihnya kayak gitu. Nah, dan ketika itu terjadi, udah komedian itu muter mulu, nggak berhenti. Nah, kalau mereka udah mulai capek, mereka biasanya kemudian mulai bikin special. Dan zaman dulu ya, biasanya komedian itu nyiapin half hour special untuk nongol di Comedy Central. Cuman Andrew Schulz cerita dia nggak tembus-tembus Comedy Central karena Comedy Central tuh punya selera spesifik pengennya komedian-komedian seperti apa, dan Andrew Schulz ngerasa komedi gue tuh nggak pernah tembus. Jadi dia teman-temannya udah punya 30-minute special dan kalau sekarang komedian-komedian pada naikin ke YouTube. Contohnya si Andrew Schulz sendiri, dia naro 441 ke YouTube-nya dia, meledak, akhirnya dia sering sold out ketika dia manggung di beberapa comedy club. Habis itu dia bilang, wow ini gede banget. Habis itu dia terus total di YouTube dan di Instagram, dia posting satu klip YouTube stand up setiap minggunya. Tapi dia diberkahi kemampuan crowd work yang brilian sih. Jadi dia nggak bakar materi di YouTube, dia banyak crowd worknya dia taruh di YouTube. Tapi di level-level awal dia naruh stand up-nya, dia buang tuh di YouTube tuh. Bahkan temennya nih si Akash sekarang juga habis ngeluarin specialnya dia di YouTube, dan bahkan nggak nyampe 30 menit. Kayaknya cuma berapa menit, coba gue cek deh. Akash special, Akash Singh Apu. Si Akash Singh ini sahabatnya Andrew Schulz, sama-sama punya podcast namanya Flagrant apa gitu. Wah, ini si Akash ini specialnya udah 1,2 juta dalam 13 hari, salah satunya karena di-push sama Rogan. Dia mampir ke Joe Rogan. Sementara specialnya durasinya cuma 20 menit, coba bayangin. Tapi dengan dia naruh karya di YouTube, peluang-peluang jadi makin gede. Reputasi untuk manggung di festival, gue lupa bilang, ketika udah mulai ngisi comedy club, biasanya mereka mulai diundang ke festival. Nah, banyak komedian bilang, gue lebih dapat duit dari job-job luar kota dan dari festival, ketimbang manggung di comedy club kota gue sendiri. Itu kurang lebihnya. Dan ketika dia udah mulai kayak gini, biasanya Akash ini akan dapat peluang-peluang lain, kemudian dia akan mulai manggung di festival, di panggung-panggung yang lebih gede, gitu. Karena kayak Jakarta kan punya tuh Jikom Fest, Jakarta International Comedy Festival. Ada yang manggung di panggung-panggung spesial kayak gue, Radit, Ernest. Waktu itu gue berbagi panggung dengan Mas Jobrani, gitu-gitulah. Tapi ada juga yang manggung, tapi di panggung-panggung lain, panggung-panggung kecil, panggung-panggung gratis, gitu-gitu. Gitu deh. Panjang banget ya? Kasihkan. Sebenarnya gue juga senang ditanya itu karena gue juga lagi mencoba untuk mencermati. Gue ada di mana? Gue ada di open micer. Masih jauh gue. Gue nggak buru-buru, walaupun gue sebenarnya cukup strategis dengan langkah-langkah gue. Oke. Ini kelihatannya panjang banget, lebih dari 1 jam. Kalau lu pengen nanya, ada sesuatu yang nggak gue bahas, coba lempar di kolom komentar. Dan kalau misalkan banyak pertanyaan bagus, mungkin gue akan bikin part 2 dari... Ini judulnya apa ya? Industri stand up comedy Indonesia versus Amerika. Atau Jakarta versus New York. Ya, gitu-gitulah. Kalau misalkan pertanyaan bagus, nanti gue akan bikin part 2-nya. Tapi terima kasih untuk Next Carlos atas pertanyaan Anda. Semoga ini cukup menjawab. Dan mungkin Anda bertanya seperti ini karena Anda ingin bikin open mic di restoran Anda, betul? Kalau betul, hubungi saya. Kita kerja sama bareng. Untuk yang lain, terima kasih banyak udah nonton. Dan kita ketemu di konten berikutnya. Bye-bye. Oh iya, jangan lupa. Kalau lu jadi member YouTube gue, lu bisa ngeliat semua video gue lagi open mic. Tidak dipotong. Yang anyep banget. Nah, lu bisa ngeliat di situ. Hiburannya adalah kasihan ngeliat gue anyep. Nah, itu aja. Lu bisa nonton dari yang level terendah. Karena kan ada
satu rasa, satu paham, satu rasa, satu jiwa, yang 30, 125.000 dan 1,5 juta. Dari yang level 30.000 udah terbuka akses terhadap video tersebut ya. Makasih banyak, bye-bye, Goks. Terima kasih udah nonton video ini dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership dan ada 3 jenis penawaran. Ada satu paham Rp30.000, ada satu rasa Rp125.000, ada satu jiwa 1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silahkan mampir ke home, klik join.